warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrina Amalia dari Prodi PAI kelas A4 dengan NIM 22210101071. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas video pembelajaran dari mata kuliah Teknologi Pembelajaran dengan tema Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami dari kelas 9 SMP. Baik, sebelum kita lanjut ke materi pertama, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai apa sih itu tafakkur. Jadi di sini tafakkur berarti merenung dan memikirkan secara mendalam tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda kebesarannya. Nah, mari kita tafakurkan materi berikut ya. Jadi di sini dalam tafakkur ini kita harus menjelaskan mengenai tentang akhlak. Di sini iman itu tercermin dari sebuah akhlak. Karena dari itu, mari kita merenungkan pergaulan sehari-hari kita ini. Terkadang kita menyaksikan bahwa kita mungkin salah pengertian mengenai pertengkaran, permusuhan, bahkan tindakan kriminal. Karena tersebut, kita sebagai seorang muslim, mari kita renungkan apa hal kita sudah baik atau belum. Baik, sebelum itu kita lanjut ke materi pertama. Baik, di materi pertama, kakak akan menjelaskan mengenai etika pergaulan dalam ajaran Islam. Di sini telah dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Yang berarti, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi, Maha mengenal. Nah, dalam arti surat Al-Hujurat tadi, di sini bahwa dijelaskan bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial. Dengan hal itu, kita alangkah baiknya kita di sini memiliki etika-etika yang perlu kita pelajari bagi seorang muslim. Kita bagi seorang muslim alangkah baiknya kita memiliki akhlak yang baik, etika yang baik, dan tutur kata yang baik dengan sesama muslim ataupun sesama manusia. Dan hal tersebut di dalam muslim kita akan menjelaskan mengenai etika-etika pergaulan dalam ajaran Islam. Etika itu berarti baik, buruk atau benar, tidaknya tingkah laku dan tindakan seseorang dalam pergaulan. Seorang pelajar itu hendaknya mempunyai etika yang baik dalam pergaulan, baik saat dia berada di rumah, di luar rumah, di dalam sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dengan demikian juga tidak hanya pelajar, tetapi juga para pedagang, pembeli, petani, karyawan, dan pejabat. Hendaknya mereka beretika dan melaksanakan semua aktivitas kesehariannya dengan etika yang baik. Dengan tersebut, kehidupan bermasyarakat kita akan nyaman dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Nah, etika ini pasti kalian sudah tidak asing lagi bahwa kita harus memiliki adab, etika yang baik, apalagi untuk orang yang lebih tua. Dengan kita sebagai seorang muslim, alangkah baiknya kita harus berbicara sopan, berperilaku yang baik, hormat, tidak menyakiti hati mereka. Dengan tersebut kita akan mendapat keridhaan Allah, bergantung pada juga keridhaan orang tua, terutama tidak hanya yang lebih tua. Maksudnya tidak hanya yang lebih tua dari orang tua saja, tetapi seperti nenek, kakek, kakak, paman, bibi, semuanya orang yang umurnya lebih tua dari kita, ataupun guru dan lain sebagainya, ustadz, ustazah, itu kita harus saling menghormati, memiliki etika yang baik
Dengan tersebut kita akan dihormati, disayangi karena kita memiliki etika yang baik, sopan dan santun. Di sini ada beberapa ajaran Islam terkait etika pergaulan dengan yang lebih tua. Yang pertama yaitu mengucapkan salam apabila bertemu dengan mereka. Seperti kita bertemu dengan guru, alangkah baiknya kita kan mengucapkan salam, assalamualaikum ibu. Itu kan juga kita memiliki etika yang baik, hormat yang baik. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu berbuat baik atau berbakti dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Kita harus berbuat baik, berbakti kepada mereka, sopan santun, dan kita harus bagaimana caranya kita harus berbuat baik. Selanjutnya nomor 3 yaitu menjaga perasaannya, jangan sampai mereka sakit hati. Itu juga paling penting, kita harus menjaga perkataan kita. Walaupun kita mungkin memiliki sakit hati kepada mereka, alangkah baiknya kita mengungkapkan dengan bahasa yang lain, tidak menyakiti hati mereka. Selanjutnya nomor 4 yaitu bertutur kata yang baik dan selalu menjaga sopan santun. Nah, walaupun mungkin kita sudah mengenal jauh, tapi kita berhubungan dengan kakak kelas, kita harus juga memiliki tata krama, sopan santun. Walaupun kita sudah kenal akrab nih, kita harus berusaha untuk berkata sopan walaupun kita sudah kenal akrab, jadi kita harus memiliki sopan santun yang baik. Selanjutnya yaitu bersikap rendah hati kepada mereka. Nah, sikap rendah hati itu tidak hanya kepada orang tua, dimanapun kita harus memiliki sifat yaitu rendah hati kepada siapapun. Di sini saya akan memberikan 5 contoh saja, selanjutnya bisa kalian baca lagi. Selanjutnya yaitu etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, teman sebaya itu teman yang seumuran. Nah, di dalam Islam itu teman seumuran itu juga memiliki adab nih, memiliki adab juga mengenai tentang etika kita pergaulan dengan mereka. Jadi kita juga tidak seenaknya kepada mereka, walaupun ini kan seumuran sama aku, bukan, itu salah. Jadi di dalam Islam sudah dijelaskan bahwa kita harus bergaul dengan teman itu sudah sesuai dengan akhlak Islam. Ini ada beberapa contoh adab kita yang baik di dalam Islam dengan teman sebaya. Di sini saya akan menyebutkan 5 saja. Yang pertama yaitu mengucapkan salam apabila bertemu. Walaupun kita kenal, alangkah baiknya kita sopan dan baiknya kita menyampainya dengan assalamualaikum, assalamualaikum anak, seperti itu. Itu juga memiliki adab yang baik di dalam Islam. Menyapa itu juga pahala bagi kita tersenyum pada mereka. Yang nomor 2 yaitu bertegur sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu. Jadi kita semeringah nih, halo apa kabar, seperti itu. Itu juga merupakan adab akhlak yang baik sesama teman sebaya. Selanjutnya nomor 3 yaitu saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, pastikan kita mempunyai seorang teman, kita harus saling memahami antara satu sama lain. Pastikan semua orang itu kan pasti memiliki yaitu namanya kekurangan dan kelebihan. Selanjutnya nomor 4 yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan satu sama lain. Nah, maka baiknya kita sebagai seorang teman yang baik, kita harus mengingatkan satu sama lain. Mungkin Anda teman yang mungkin lupa sholat, kita mengingatkan, kamu udah sholat belum? Seperti itu kan, itu juga merupakan akhlak yang baik kita sebagai seorang teman sebaya dan seorang muslim. Selanjutnya nomor 5 yaitu saling menjaga dan memberi nasihat. Nah, itu kita sebagai seorang teman yang baik, alangkah baiknya kita juga memberikan nasihat-nasihat yang baik, saling menjaga, saling melindungi, memberikan nasihat yang baik, cerita-cerita yang baik tentang apa yang kita lakukan. Kan kita juga sering kan curhat-curhat kepada teman, alangkah baiknya kita memberikan nasihat-nasihat yang baik sesuai dengan syariat Islam. Nomor 4 selanjutnya yaitu etika pergaulan dengan yang lebih muda. Ternyata ada juga ya mengenai pergaulan yang lebih muda. Ya, memang ada. Di dalam Islam sudah dijelaskan juga mengenai bahwa kita harus memiliki tata krama, tidak hanya kita yang lebih tua, tapi kita harus menghormati yang lebih muda juga.
Nah, berikut di sini ada beberapa etika pergaulan yang lebih mudah. Di sini saya bacakan lagi ya. Yang pertama yaitu bersikap penuh kasih sayang. Nah, kita sebagai yang lebih tua, alangkah baiknya kita merangkul mereka yang lebih muda dengan penuh kasih sayang, seperti contoh pada adik-adik kita, kepada saudara-saudara adik kita, dan lain sebagainya, mungkin yang umurnya yang lebih muda. Karena dengan kasih sayang mungkin mereka juga merasakan, oh ternyata aku disayangi oleh kakak-kakak aku, oleh paman aku, bibi aku, pokoknya orang yang lebih tua. Karena mereka yang lebih muda itu merasakan, oh ternyata aku disayangi, seperti itu. Selanjutnya nomor 2 yaitu memberikan keteladanan kepada mereka. Nah, langkah baiknya kita sebagai seorang muslim memberikan teladan yang baik kepada mereka, apalagi mereka yang lebih muda, karena mereka kan juga butuh banyak bimbingan sebagai anak-anak yang mungkin lebih muda, mungkin mereka masih labil, perlu diperhatikan dalam hal apapun, perlu diingatkan, seperti itu. Kita memberikan teladan yang baik. Selanjutnya yaitu berkata dengan santun dan tidak berkata kasar. Nah, itu juga sangat penting. Walaupun kan mungkin ada seseorang yang lebih tua, mungkin mereka mungkin kata-kata yang mungkin mencontohkan yang berkata-kata kotor, alangkah baiknya kita tidak melakukan hal seperti itu. Alangkah baiknya kita memberikan contoh kalimat yang baik, bahasa yang baik, karena mereka itu mudah meniru. Anak yang lebih muda itu mudah meniru bahasa anak-anak yang lebih tua. Dengan seperti itu kita harus memberikan contoh yang baik, seperti yang di awal memberikan teladan yang baik. Selanjutnya nomor 4 yaitu tidak melakukan kerudungan dan bullying. Nah, ini sangat penting sekali. Bully itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Dengan itu kita hindari bully, karena bully itu bersifat menyakitkan bagi mereka. Nah, kali ini kita walaupun kita merasa lebih tua, kita harusnya saling merangkul kepada mereka ya. Nah, nomor 5 selanjutnya yaitu memanggil dengan panggilan yang sopan. Nah, walaupun kita mungkin merasa yang paling lebih tua ya, kalian ingatkan bahwa kita tidak boleh menggunakan manggil mereka seperti memanggil nama orang tua mereka, memanggil nama-nama yang mungkin tidak pantas bagi mereka, karena mereka juga sudah diberikan nama yang baik. Kenapa kalian harus memakai panggilan-panggilan yang mungkin tidak sopan, mungkin menyakiti hati mereka. Nah, dengan itu kita walaupun kita merasa senior nih, merasa paling tua, maka baiknya kita menjaga perkataan tersebut, menjaga panggilan-panggilan tersebut. Kita harus menggunakan panggilan-panggilan yang baik sesuai dengan nama-nama mereka yang telah, yaitu nama asli mereka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.